warahmatullahi wabarakatuh. Untuk guru kita bersama Hadratus Syekh Muhammad Abdul Wasat Al-Syarah sebagai memuliakan dan penghormatan kita semua untuk beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada para wakil talqin Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Masyur dan Sir TKN yang hadir pada malam hari ini ada Kiai Haji Kamaludin, Kiai Haji Muhammad Syukur dan Kiai Haji Ahmad Syam baru saja menyampaikan ilmunya. Para ikhwan dan akhwat semuanya yang hadir semuanya tanpa terkecuali, dan juga yang punya niat untuk hadir walaupun secara fisik belum sampai, insyaallah Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya. Amin ya rabbal alamin. Belajar agama kita sudah terlalu banyak mendengar dan membaca. Agama kita, agama Islam, umur Islam ini kalau dihitung dari Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW kurang lebih sudah 1446 tahun. Banyak apa sedikit? Banyak. Sudah jauh, sudah tua. Kita dihimpun di dalam satu amaliyah namanya Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya Sirnarasa PPKN, bermursyid kepada Hadratus Syekh Muhammad Abdul Qasim Al-Masdur. Agama itu dikenal dengan 4. Pertama namanya syariat. Syariat itu sombong. Maka orang yang hanya belajar syariat isinya hanya sombong. Satu di antaranya kesombongan itu yang sering kita dapat, saya menemukannya, kok ada orang merasa lebih soleh daripada orang dzikir. Sebetulnya itu orang sombong banget. Banyak apa sedikit? Banyak, urusan mereka. Yang penting kita sudah melihat. Sombong. Kedua, orang belajar syariat sombong. Kenapa? Kerjaannya cuma nyalah-nyalahkan, bid'ah-bid'ahkan. Jadi orang dzikir kita dianggap salah, dibilang bid'ah, bahkan dibilang sesat. Tawasulannya salah, manakibahnya salah. Apa? Duduk dari maghrib sampai isya diikuti dengan sholat sunnah awabin sampai 12 rakaat. Kata dia bid'ah karena dia hanya belajar syariat. Maka syariat itu mengantarkan menjadi sombong. Kita mengucapkan apa? Alhamdulillahilladzi faddalana bi kasih. Kenapa? Kita tidak hanya belajar syariat. Sebetulnya kita dulu begitu. Maka orang sudah ditalqin, sudah dihimpunkan dalam merah putih, baik pecinya, bajunya, tongkatnya, tasbihnya, sampai celana dalamnya. Nah, kain kafan sekarang lagi disiapkan. Insya Allah saya akan menyiapkan 1000 paket kain kafan. Saya siapkan untuk dibeli. Ya, yang penting ada. Yang sulit itu mau beli tidak ada yang minta. Kemarin saya sudah pesan nama Yayan, katanya beliau lagi menghadap apa. Maksud saya tolong tanyain kain kafannya itu merahnya di sisi kanan atau kiri atau di atas dan bawah. Aku kan belum dapat keputusannya. Maksudnya kalau kayak bendera kan panjang gitu ya. Nah ini kiri kanan merah putih apa atas bawah belang-belang gitu. Nah itu belum punya keputusan. Kayaknya sudah dapat contoh kainnya gini, boyok kayak gini. Bukan kain kafan yang jarang-jarang bisa buat air tahu itu bukan. Itu mah nggak bisa disablon, itu di mana malah luntur itu.
Menerawang. Jadi ini yang harganya premium. Paling murahnya itu 380.000. Dan di pasar yang putih biasa harganya 800.000. Ya, kita jual 380, warnanya merah putih, lagi didesain. Insya Allah minimal order harus 1.500 paket minimal. Jadi di sistem printing, kalau di sistem sablon grup gitu, kayak sablon pecel lele gitu, enggak bagus. Kita punya printing. Belajar tidak boleh hanya syariat, tapi harus belajar thariqah. Thariqah itu gila. Apa? Gila. Bagaimana gak gila? Siang, malam, pagi, sore, la ilaha illallah. Gila gak kira-kira? Sampai dalam Al-Quran orang yang berpikir begini disebutkan dalam Al-Quran disebut majnun. Maka belajar thariqah harus ditingkatkan sampai kepada hakikat. Hakikat itu adalah bingung. Eder, mana aku, mana Allah? Mana Allah, mana aku? Sebetulnya aku apa Allah? Allah atau aku? Kalau sudah sampai hakikat begitu, seperti orang berkaca. Pernah bercermin, Bu? Bercermin, ngaca. Di dalam kaca itu siapa? Siapa? Pak Haji Muhyiddin pernah foto. Di kertas foto itu siapa? Nah, itu orang yang belajar hakikat. Kalau nggak punya guru, bingung. Itu aku. Lah, aku bagaimana? Dan ini siapa? Pak Desam, foto di HP. Foto siapa? Siapa itu dia? Aku katanya. Nah ini siapa? Keder nggak kira-kira? Makanya belajar thariqah harus punya guru. Karena hanya syariat menjadi sombong. Kalau hanya thariqah kamu jadi gila. Otaman terus, lalakiban terus, dikirnya itu terus, tapi nggak ngerti-ngerti, gila. Nggak meningkat. Makanya dalam tasawuf itu ada namanya ilmu. Apa? Ilmu. Kedua namanya amal. Ketiga namanya akhlak. Kita mah harus lengkap. Kalau dalam simbol agama ada Islam, ada iman, ada tasawuf itu begitu. Harus tahu ilmunya. Bagaimana mau tahu ilmunya? Orang gurunya aja nggak punya. Makanya sudah punya guru, jangan bosan untuk datang belajar, mendengarkan, melihat. Maka syaratnya bagi ikhwan cuma 3: ijtimah, istimah, dan ittiba. Kumpul, datang aja udah. Mau kebagian, mau kagak, pokoknya datang. Ya gak masalah, itu tergantung rezekinya masing. Waduh, saya kok kebagian satenya. Syukuri saja. Yang disyukuri itu bisa kumpul, datang di majelis manakiban. Itu yang terpenting nomor 1 bagi kita. Supaya tadi Anda tidak sombong, supaya Anda tidak gila, supaya Anda tidak keder atau bingung. Maka ma'rifat itu menetapkan. Kalau orang sudah makanya kan tarekat apa? Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Sampai kalian ma'rifat. Ma'rifatnya kapan? Buka dalam surah Asrar. Orang yang sudah ditalqin dzikir, kemudian dia diwafatkan oleh Allah, maka di dalam kubur diutus 2 malaikat. Ada yang menerangkan bahwa yang dimaksud 2 utusan Allah ini, ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan 1 itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang kedua Syekh Mursyid. Mendampingi, didampingi, mengajarkan kepada orang yang belajar talqin tadi, sudah talqin kemudian mati, belum marifat, sudah mati. Belum pintar banget, tapi sudah mati. Tapi sudah talqin, maka
rangka matinya didampingi oleh 2 utusan itu. Untuk apa? Mengajarkan supaya nanti dibangkitkan dalam keadaan aliman wa arifan, supaya pintar dan marifat kepada Allah. Maka kata guru kita mati hanya sekali. Setelah ditalkin tidak akan mati lagi. Yang dimaksud tidak akan mati lagi itu walaupun kamu sudah dikubur di dalam kuburan, dijagai 2 orang, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW sama yang mengakui kita sebagai umatnya. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabi, terus menerus. Mau dikit? Assalamualaikum kanan, assalamualaikum langsung ila hadrati Nabi, supaya kita diaku. Pantas satu orang yang mungkin imam mati, kan Nabi datang bela, ini umatku. Jangan kalah sama Koba. Koba kan di dalam Koba diterangkan bahwa Tuhan Syaikhul Qadir itu membela muridnya. Jadi si wanita yang mau diperkosa, sedangkan Tuhan saya ada di madrasah, dia hanya melemparkan bakiaknya, itu bakiaknya bisa bunuh. Padahal kalau dalam makobah tadi si calon muridnya sebelum wanita cantik itu menjadi sebelum menjadi, makanya dibaca, didengerin kalau makobah supaya ngerti. Inilah pentingnya kita ini, makanya apa? Kita tidak akan mati, tapi kita adalah hidup selama-lamanya. Yang dimaksud hidup apa? Ruhnya, hatinya. Gak usah dipimpin dengan begini. Kamu melihat merah putih aja langsung hidup. Kamu lihat tongkat aja langsung hidup. Kamu ketemu pakai talqin itu udah hidup. Ketemu ikhwan aja langsung nyambung. Yang bahaya itu adalah apabila si ikhwan ini lepas dari gerombolan kelompok. Dalam satu hadis diterangkan, serigala itu menerkam satu kambing yang lepas dari kelompoknya. Makanya kalau masih bodoh, masih gila tadi, masih linglung, masih bingung tadi, sebetulnya yang difoto itu siapa, terus yang foto siapa, terus yang lihat itu siapa. Kalau kamu belum bisa menjelaskan, kamu bercermin, yang dicermin itu siapa, kemudian yang melihat itu siapa, kamu kalau belum mengerti itu, mohon maaf, tasawufnya belum sampai. Tapi oleh Hadratus Syekh Abbas, semua murid itu diajarkan sempurna, lengkap. Maka dicontohkan cara sholatnya. Bahkan sampai dalam aplikasi itu ada langgamnya. Langgam sholat Jumatnya ada, langgam sholat subuhnya ada, tapi belum bisa dibuat. Karena rata-rata kita ini apa? Malas belajar. Kalau belajar minimal bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Belajar. Yang namanya belajar mendekati. Sudah bagus, yang penting sudah ada upayanya, jangan malas. Tadi dengarkan, kita simpulkan jam 10. Padahal masih lebaran kan? Belajar hanya syariat menjadikan kita sombong, seneng nyala-nyalakan orang. Ini salah, ini batal, ini tidak sah. Terus saja begitu. Syariat. Kalau sudah naik hanya sampai ke kelas 2 ke toreko itu hanya hilang apa yang kamu lakukan. Gak ngerti maksudnya, gak tahu tujuannya, gak tanpa bimbingan guru, maka hilang. Gila itu apa sih? Kata yang tadi apa? Gila. Apa yang dia lakukan itu tidak masuk di dalam hati, tidak bermakna, itu namanya gila. Tidak ada kesesuaian. Kalau bahasa Cinanya senting. Ya, saudara
saudaranya Sunekon. Nah itu kalau sampai ke Jawa namanya gendeng. Ya, gendeng itu. Linglung, kalau Cina tuanya namanya linglung. Cina orang tua namanya linglung. Kalau yang Cina sekarang kasihan lu. Ya, harus sampai pada hakikat. Sampai hakikat saja, tak jadi karena hakikat tadi. Kamu ngaca, kamu gak ngerti yang dikaca itu siapa. Katanya yang dikaca itu kamu. Nah yang mengaca siapa yang ngaca? Bingung gak kira-kira? Makanya masih jauh. Benar kata Isa, jauh kita. Boleh ya, karena malu pakai merah putih artinya kita nggak ngerti. Apa kata Yesus tadi? Kalau orang sholat harus ngerti, orang pakai tongkat harus ngerti dulu, ngapain sholat? Oh yang sholat nggak ada yang ngerti. Kenapa malah ke sana? Aku nggak tahu. Berarti ngerti apa kayaknya? Ya goblok itu. Iya lah ya gimana orang dia yang mengadu? Dia nggak tahu juga. Kenapa rukuk? Ngerti kan? Kenapa bacanya Fatihah doang nggak bisa diganti yang lain? Ada ilmunya kayak gitu? Ada ilmunya. Maka ikut guru kalau ditanya, kamu begitu? Ikut guru. Kenapa pakai merah putih? Ikut guru. Kenapa pakai tongkat? Ikut guru. Maka beruntung dan bahagialah orang yang punya guru. Tadi Markoba, gara-gara dia berguru, maka diselamatkan oleh gurunya. Masa gak yakin loh? Udah manakin 600 kali. Perempuan tadi dalam Markoba baru mau calon muridnya sudah ditolong sama guru. Kamu mau udah ditalkin udah 16 tahun. Walaupun doa aku tamat belum hafal. Astagfirullah. Banyak loh yang tawasul nggak ngerti. Doa aku tamat nggak hafal banyak. Cuman nggak boleh disebutkan namanya. Kan bagian dari aib ya. Aib saya loh teman saya. Nah itulah pentingnya. Makanya kita harus sampai pada marifat. Jalani aja syariatnya, jalani. Ya, hakikatnya jalankan. Insya Allah kita diantarkan sampai pada marifat. Kapan? Lu ngapain nanya? Orang kamu jalan aja belum. Seperti ini orang mau jalan-jalan, tak Pak mau menantip ke Cirebon, berapa bayarnya? 150.000 PP. Kapan kembalinya? Berangkat aja belum. Nanya kembalinya kapan? Sama dengan gini, mau nggak kamu tiket rumah? Terus tiket dapat apa? Talkin aja belum, ngamalin belum, nanya dapatnya apa? Nah, ini kan sebetulnya punya orang yang sinting tadi dipanggil. Aduh ya Allah, banyak kayak begitu. Baca ayat 1. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار. Apa artinya? Orang yang berat timbangan amal kebaikan dijamin keridhoannya ada. Ridho itu apa? Hatinya senang. Lapar, ingat Allah. Ya Allah, Allah memuji saya lapar. Tenang, saya udah tahu yang diuji ini saya, yang muji Allah biar lapar. Iya. Waduh ya Allah, ini habis lebaran gue gak punya duit. Tenang, Allah tahu, guru tahu. Ntar juga dapat sarung, dapat minyak, dapat apa? Ya, dapat beras, dapat kaos, alhamdulillah. Dapat parfum, wanginya parfum mas. Karakter 38. Gak kuat gue suka pakai kalau sudah beli begitu. Saya, alhamdulillah. Siapa orang yang baik, lebih banyak kebaikannya, amal baiknya, maka hidupnya senang. Kamarnya gitu ya. Itu. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Bagi siapa orang yang ringan amal kebaikannya, maksudnya ringan itu sedikit amal kebaikannya, banyakkan jahatnya, banyakkan buruknya, fa ummuhu. Ummu itu apa? Ibu. Hawiyah. Dia itu wa ma adraka ma, apa itu hawiyah? Narun. Dia isinya kepanasan.
lihat orang punya duit, dia panas. Dia yang nggak punya duit, dia panas. Orang punya duit juga panas. Terus ademnya kapan? Kan angel ini. Orang nih ilmu Gus Bahar. Alam seisinya yang punya siapa? Allah. Sudah tahu gak ini punyanya Allah? Sudah tahu, ngapain lo bikin punya Allah? Contohnya pernah saya contohkan. Kok umpamanya nih, Kiai Kamal punya Alphard, amin. Males banget amin. Amin. Nah, bukan Alphard yang bagus akan menyebutkan Alphard itu bukan. Orang dia ikut PI kok ya, PI ya. Iya. PI itu tahu gak PI? Belum ada tahu. Wah, nanya sama Kamal. Satu PI itu 3,6 miliar nilainya. Iya. Uang kripto loh, kayak uang kripto itu loh. Iya, koin, Bitcoin. Satu dia sudah punya berapa? 1.500. Masya Allah. Wah, memang Alphard kecil. Orang kayak kamu yang punya Alphard. Aku yang stres. Itu pajaknya berapa? Orang kamu yang punya dia mikir pajaknya. Kan blok aslinya aku sih. Jadi umpamanya seperti begitu, enggak? Buat contoh kan gambarnya begitu. Lo ngalam dan takdir ini punya Allah, kok lo yang stres mikirin? Ya terserah Allah saja. Nah itulah kalau orang nanti sampai marifat, cara berpikirnya begitu. Apapun yang terjadi, Allah saja udah. Karena sudah ditanamkan ini Allah, kemudian apa la ilaha illallah, maka ucapannya diamnya saja Allah. Tapi kalau sudah belasan tahun nggak ngerti, gimana? Sebetulnya kalian itu menghina guruku. Iya sedih aku, anginnya ya Allah. Udah belasan tahun dikit, nggak nyambung. Kamu tuh maunya dikebumi pakai tongkat bagaimana sih? Jangan stres lagi, kalau nggak punya duit kok stres. Nggak punya duit tuh alhamdulillah nggak bakalan kehilangan. Jadi siapa yang mau mana orang mau punya nggak bakalan hilang, nggak akan dicopet. Kenapa kayak Kamal kemarin yang pusat dompetnya hilang? Karena dia bawa dompet. Ya. Tapi kabar gembira ketemu lagi. Siapa yang berani melawan wakil talqin? Itu jin udah pada kumpul. Pulangin. Udah pulang ya? Pulang. Masya Allah. Tuh hati-hati yang wakil talqin. Ya. Kayak gitu, kalau kayak gitu nggak usah. Baik. Nggak ada yang baru ya? Bisa talqin ya? Ada yang baru? Kalau Mas Tohir ini udah lama, cuma belum punya peci merah putih. Nanti jangan langsung pulang, mampir dulu ke rumahku, nanti tak kasih peci merah putih ya. Sekalian tak kasih tongkatnya. Mas Tohir ini tinggalnya di Kartini, Baji. Dia tukang martabak. Nanti satu waktu kalau depan pintu villa Taman Kartini itu ada tukang. Ya Iwan kita ini udah lama terakhirnya, cuma dia gitu nggak tahu yang itu tuh. Sekarang saya agak semelin. Kumpul minimal kesini amal falah. Manakiban penting. Minimal makan mah bagian asal datang duluan dah. Iya, benar Mas. Nah ini ada kita akan memberangkatkan satu helm, baru ada 14 orang, masih kurang 5 orang lagi. Ongkosnya 150.000 PP. Makan masing-masing, tapi kalau saya kasih nanti mabuk ya kan. Itu bos caranya ya kan. Ya masing-masing. Ya sendiri-sendiri. Tapi kalau mau bayarin saya juga nggak apa-apa. Ya ini penting. Nah, soba sama guru. Soba sama guru. Kalau sengaja Mas Agus mau manakiban di Kesultanan Cirebon mungkin nggak Mas? Nggak mungkin. Tinggal ikut sama guru. Dia 150.000 malah kecil. Kalau punya 200 lebih. Saya kasih tahu. Masya Allah. Saya mau jujur, saya kira itu gak boleh bohong gitu. Gak boleh. Kalau 150 PP, punya 200 mah sudah pasti lebih. Ya pasti cukup lah ya. Oh itu. Ya kan ini ya. Ya terus ketawa sambil lihat. Ya kalau itu bapak nggak ketawa aja ya penting. Angel lagi.
menceritakan Alif jadi bau. Masa Alif jadi bau? Alifnya belum kan jadi bau. Kalau begini jadi Alif katanya. Kiai ngaco. Di depan Allah aja bercanda begitu. Apa itu juga bau? Apa ikut-ikutan bau? Ya tidak apa-apa. Guyon sedikit lah daripada terlalu tegang ya kan. Mikirin gila nggak ketemu. Mikirin berkekan dan sampai itu marifat apa lagi? Ya kan Jamil. Nah itu makanya udahlah seneng-seneng aja barangkali besok langsung mati ya kan. Pokoknya hari ini senengin besok barangkali besok mati. Seneng udah enggak mati lagi ya. Aduh, sengsara, nggak ada sengsara bawa nikmat, nggak ada sengsara apa sengsara. Sengsara bawa nikmat, karena siapa sengsara bawa nikmat? Pokoknya hari ini makan yang enak-enak, hidup yang senang-senang barangkali besok nanti yang parah itu sekarang miskin, duit gak punya, pikir mana sholat sunat enggak, bodoh ya. Mau dapat apa lo kan? Aduh, naudzubillah min. Ya semoga panjang umur semua, sehat, bahagia, kecukupan, senang, bahagia bersama keluarga. Yang sakit jadi sehat, yang miskin jadi kaya, yang punya hutang bisa teratasi hutangnya. Minimal yang hutang ibadah lagi. Barokah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.